لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara sekalian, hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia. Hari ini kita menjawab persoalan tentang bagaimana kondisi para sahabat setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, fa inna ashaba Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akrab, sangatlah dekatnya ila Rasulillah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli hayatihim, dalam semua kehidupan mereka, fi hayati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat beliau, wa ba'da wafatihi, bahkan setelah wafat beliau. Sehingga fa inna bainahum min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di antara para sahabat ada yang tidak mau meninggalkan wilayah-wilayah Madinah. Andaikan tidak ada kewajiban dakwah, tentulah mereka tidak akan meninggalkan Madinah. Namun karena ada beberapa hadis-hadis Rasulullah menyuruh mereka berdakwah, maka itu mengakibatkan mereka harus pergi, meskipun mereka pasti akan pulang biasanya. Dan itu terjadi pada Mu'adz ibnu Yaman. Mu'adz ibnu Yaman pernah berdakwah ke Yaman, kemudian dia pulang. Ini karena rindu kepada Rasulullah, lalu dia pulang. Dan ketika dia pulang, dia menangis sejadi-jadinya ketika dia hanya melihat kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Mu'adz pernah mengatakan, benarlah, kata Mu'adz, bahwa Rasulullah pernah berkata kepadaku, pernah mengatakan kepadaku, wahai Umar. Kenapa, kata Umar? Kamu nanti kan pulang melewati masjidi wa qabri, kamu akan melewati masjidku dan kuburku. Dan ternyata betul, aku hanya melewati masjid dan kubur. Maksudnya baru aku sadari bahwa Rasulullah, ketika aku nanti datang ke sini, Rasulullah sudah wafat. Maka akhirnya Mu'adz ibnu Jabal al-Yamani ini menangis sejadi-jadinya di masjid sejadi-jadinya. Umar pun melihat Mu'adz menangis, beliau tidak tahan juga, menangis juga. Karena sebegitu timbullah kesedihan, sebegitu timbullah rindu, asik dan masuknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang para sahabat ini merasakan Nabi itu sudah melebihi daripada orang tua mereka sendiri, sudah melebihi dari segala-galanya yang pernah hidup bersama mereka, sehingga mereka merindukan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna hadhil hadis min hadisin fi kullil hadis fi riwayatin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam sebuah riwayat daripada Umar ibn Khattab, bagaimana Umar akhrajahu fiha min Abdillah ibnu Umar, bagaimana Umar meminta kepada Abdullah bahwa bahkan kematiannya nanti agar dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah cerita yang nanti akan dibahas, yang akan menitikkan air mata kita, betapa para sahabat itu mencintai sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mu'adz, betul juga Rasulullah mengatakan, al-yasir min riyai syirkun. Nabi pernah mengatakan juga, serendah-rendahnya ria atau semudah-mudahnya, sekecil-kecilnya ria itu juga syirik. Maksud beliau apa menyangkut masalah ini? Bahwa ketika seseorang beribadah, ketika orang sudah melakukan dakwahnya, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan ini, dia pasti timbul egosentris pada dirinya. Maka ketika Mu'adz di hadapan kubur Nabi, tersentuhlah beliau, ingatan beliau kepada hadis Nabi itu tadi, bahwa tidak ada apa-apanya lah apa yang dilakukan dakwah beliau selama ini, kehidupan beliau selama ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan yang melebihi daripada ibu bapaknya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah cerminan sahabat bagaimana cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka bisa dalam berbagai riwayat asik dan masyuk di depan kubur Nabi SAW. Kadang mereka menangis merintih sendiri karena mengingatkan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa dan hidup Rasulullah SAW. Kadang mereka menganggap Rasulullah masih hidup, terbayang kehidupan mereka. Itulah yang disadari oleh para sahabat, di mana para sahabat tidak menghafal teks-teks hadis Nabi SAW. Ini dibuktikan bahwa periwayat hadis yang paling banyak hanya sahabat-sahabat tertentu. Sebagian sahabat yang lain tidak menyampaikan hadis-hadis melewati hafalan, tapi mereka melewati perasaan mereka. Mereka mendapatkan apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW, dan yang mereka dengar itu melewati rasa mereka, melewati ruh mereka, jiwa mereka, sehingga mereka merasakan keabadian cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anda kenal bahwa para ahli riwayah min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam tertentu saja, misalnya Abu Hurairah yang banyak sekali meriwayatkan hadis, kemudian yang kedua dikenal Siti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah ibnu Umar, kemudian dari Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud, sebagian juga Umar ibnu Khattab sebagian kecil. Dan selain daripada mereka-mereka yang disebut tadi, amat sedikit hafalan mereka tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka tidak hafal, bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak menyampaikan. Kenapa jadi catatan terhadap mereka itu sangat sedikit? Karena mereka mengekspresikannya langsung dalam perilaku mereka, kehidupan mereka. Sehingga atas dasar itulah Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik banyak sekali mengambil riwayat-riwayat dari berpikirnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik kalau masuk kota Madinah, Imam Malik turun dari kudanya, dia berjalan sepanjang jalan, jauh sekali perjalanan itu. Sudah masuk ke kota Madinah itu mungkin sekitar 6 km atau 7 km perjalanan, beliau berjalan kaki saja lagi. Ketika ditanya orang, kenapa engkau jadi berjalan kaki ini? Kata Imam Malik, karena aku cinta, aku tidak tega melihat orang yang kucintai berada di kubur, tapi aku berjalan di atas kuburnya dengan menaiki kuda. Ini menggambarkan betapa Imam Malik merasakan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita pun dalam konteks ilmu ma'rifatullah, bagian batiniah inilah yang maksud kita, yang dipelajari, diurai, sehingga menjadi ada ilmu ma'rifatullah. Ada pula ma'rifat kepada siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bahkan sebagaimana pernah saya sampaikan, sebuah riwayat dari Nabi, sebuah hadis, disebutkan bahwa yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, pengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tentang kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Hafiz Bilal bin Rabah, ya, yang berkata, Bilal Ibnu Haris Al-Mazani mengadu ke kubur Nabi SAW ketika mereka ada masalah. Dia mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah memberi mimpi kepadanya. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada Umar dan Umar mengetahui keadaan itu. Berarti mereka masih ada jalinan rasa perasaan hidup antar mereka. Pengaduan itu masih kepada Rasulullah SAW. Maksud saya, kita beragama pun seyogianya tetap melakukan silah kepada Nabi SAW, meskipun mungkin kubur Nabi SAW jauh. Di sana kita masih tetap ada silah, sebagaimana silahnya para sahabat, sebagaimana ada tali, ya, adanya satu hubungan mesra, hablun, ya, tali, hablur Rasul, ada hubungan tali persatuan dengan Nabi SAW.
Jika kita ada masalah, silahkan saja mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nyambung rasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah Nabi sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi mencintai beliau. Ini satu riwayat tentang bagaimana kecintaan itu bisa menghidupkan. Kecintaan kepada Nabi Muhammad itu bisa menghidupkan kita. Kenapa demikian? Karena Nabi ini adalah hamba yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada yang lain, bahkan dari para nabi-nabi yang lain. Bayangkan jauhnya posisi kita. Pertama itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah, innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Jadi luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Al-Mustafa Muhammad Al-Mustafa, Muhammad yang dipilih oleh Allah dari semua manusia yang diciptakan Allah, dari semua makhluk yang diciptakan Allah. Sehingga tidak heran sebagaimana sebuah hadis yang lain saya sebutkan, bagaimana Khalid bin Walid itu bisa memanggil ya Muhammadah, wahai Muhammad tolong aku. Muhammad sudah meninggal dunia, tapi Khalid bisa berperang dengan mengucap ya Muhammad. Maka kemenangan itu terjadi karena beliau menyebut nama Muhammad. Makna Muhammad ini begitu agung, diagungkan Allah Subhanahu, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya. Makanya konteks itulah yang menjadikan ada pembahasan tentang hakikatul Muhammadiyah, ya, tentang hakikatul Muhammadiyah, tentang Nur Muhammad, sehingga masalah itu. Baik, kita bacakan. Saya membacakan sebuah riwayat di sini tentang Anil Haisam Ibnu Hanas, dari Haisam Ibnu Hanas qala kunna inda Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu kata Al-Haisam, ketika kata Al-Haisam, kami bersama Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, seorang periwayat hadis yang sangat banyak. Ketika itu bersama dengan Abdullah, mungkin berjalan ya, sedang berjalan berdua bersama Abdullah Ibnu Umar berdua. Faqadarat rijlahu, tiba-tiba kaki Abdullah Ibnu Umar ini sakit, kram kakinya. Faqala lahu rajul, maka tiba-tiba ketika kram itu biasanya kan orang senang berjalan duduk ya. Duduk kram langsung terduduk biasanya ya, berdua duduk. Satu orang kesakitan, satu orangnya ya melihat kondisi temannya kan. Si Al-Haisam Ibnu Hanas ini melihat kondisi bagaimana Abdullah bin Umar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Dia berkata, "Uskur ahabbun nas ilaika." Coba engkau sebut siapa gerang yang engkau cinta. Hai Abdullah bin Umar, coba kamu sebut nyebut orang yang kamu cinta. Siapa yang kamu cinta? Tiba-tiba Abdullah bin Umar berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang kamu cinta? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ekspresi seorang sahabat. Padahal Abdullah bin Umar ini hidup bersama Rasulullah itu dia posisi masih kecil ya. Masih kecil, beranjak kepada dewasa meninggal Rasulullah. Abdullah bin Umar, tapi beliau mengetahui dari sejak kecil bersama Rasulullah, ikut terus bersama ayahnya, dan ayahnya bersama Umar, bersama Rasulullah, beliau ikut di sana, sehingga timbullah kecintaan beliau ini kepada Rasulullah SAW. Spontan saja begitu orang menyebut siapa yang kamu cinta, dia langsung menyebut ya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Andaikan kita bisa mencontoh beliau ini, mencontoh sahabat ini, maka tentulah kita akan sering menyebut nama Muhammad, ya Muhammad, atau mengucap salawat kepada beliau ya. Mengucap salawat kepada beliau, salawat dan salam langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu faqama faka'annama nastum min ekalin. Maka saat itu tiba-tiba keramnya Abdullah ibnu Umar ini hilang. Jadi menyebut Muhammad dengan perasaan cinta. Jadi begitu kan, beserta mahabbatihi
maka langsung hilanglah keramnya itu, bagaikan terlepaslah min ikalin. Ikal itu ikatan yang keramnya, ikatan kaki itu terasa hilang. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ya, Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Baihaqi, hadis-hadis daripada Imam Baihaqi. Hadisnya sahih, hadis ini juga sahih ya, dengan isnad yang baik, isnad yang sahih. Nah, hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain. Jadi bukan satu hadis saja, bukan satu riwayat saja. Meskipun mauqufnya ini kepada para sahabat, tapi ini adalah sebuah contoh bagaimana sahabat mengamalkan. Tadi saya katakan para sahabat itu dengan ruh jiwanya memahami Rasulullah SAW, bukan sekedar dengan hafalan teks sebagaimana kita yang biasa memahami Rasulullah itu dengan teks, dengan johir, tapi mereka dengan batin ya, dengan ma'rifah mereka. Wa an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Mujahid dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala khadarat telah terjadi rajulun telah terjadi kaki keram ya, rajulin ya, rijlu rajulin, telah terjadi rijlun, jadi seorang laki-laki keram kakinya, inda Ibni Abbas, ketika dia bersama Ibnu Abbas. Jadi ada seorang laki-laki bersama Ibnu Abbas, keram kakinya. Mujahid menceritakan, lalu faqala lahu Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Abbas, sepupu Nabi, berkata kepada orang yang keram itu, uzkur ahabbun nas ilaika, coba pang sebut orang yang kamu cintai siapa geram. Nah gitu kan. Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajahaba khadrahu, maka hilanglah keram kakinya itu. Nah ini bisa dilihatkan di dalam riwayat akhrajahu Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah ya. Dan Syekh Ibnu Taimiyah juga fil kalami thayyib, dalam kitab Al-Kalamu Thayyib, Ibnu Taimiyah meriwayatkan juga dalam Kalam At-Thayyib fil fadli sabi wal arba'in ya, dalam Al-Fadil dalam pasal as-sabi, pasal yang ke-sabi, yang sabi ya, yang ke-7, wal arba'in, dan yang ke-40 pasal ke-47 ya, maksud saya pasal yang ke-47 dari kitab beliau Al-Kalamu Thayyib, dari kitab beliau Kalamu Thayyib. Ini banyak riwayat dari para ulama tentang riwayat yang saya ketengahkan ini, kecintaan para sahabat itu, sehingga mereka ketika ditanya siapa yang kamu cinta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin mudah-mudahan kita juga, kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad, pastilah kita sering menyebut Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita. Setidaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau minimal, tapi itu minimal. Lebih dalam lagi, sebut nama beliau, ya Muhammad sebagai satu bagian cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat riwayat ini. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.